sebesar apapun hidayah itu jangan ditunggu. Tapi sekecil apapun hidayah itu akan berdampak kepada kita ketika kita mau untuk menjemputnya. Itu tuh yang paling ingat dari teman-teman yang memotivasi saya buat nggak putus asa gitu, tentang bahwa rahmat Allah tuh luas, ampunan Allah tuh luas. Itu yang paling sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi Turahim, ngobrol perkara inspirasi dan silaturahim. Oke, di episode kali ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu sosok yang insya Allah akan memberikan inspirasi, pencerahan, serta pelajaran yang akan menggugah jiwa dan kehidupan kita agar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, khususnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah hadzal min rabbi liyabluwani ashkuru wa maghfur. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim. Oke. Alhamdulillah di sini qadarullah ya, dengan izin Allah di salah satu tempat di daerah Cibiru, Bandung, yaitu di kantor Mushaf Al-Quran At-Taqwa. Oke, bagi kalian yang mau berpartisipasi, baik mau mewakafkan Al-Qurannya, bisa langsung datang ke sini di daerah Cibiru ya, dekat atau depan kampus UPI Bandung, Cibiru Bandung ya, insya Allah. Oke, tanpa banyak basa-basi baraya, supaya Ngopi Turahim kali ini tidak akan lepas dengan statement sebuah proses dan perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Baraya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Ini saya dihadapkan dengan sosok yang luar biasa. Seorang inspirator serta guru yang begitu banyak pengalaman, padahal kalau dari segi usia itu agak jauh berbeda ya Baraya. Sanes sudah stuntman. Masya Allah, stuntman Baraya. Apes. Stuntman. Stuntman. Oke, silakan Baraya Rangga, perkenalkan. Siap. Kepada Baraya Ngopi Turahim. Nama Rangga Anjari Mahbub. Minamikmat. Rangga Anjari Mahbub. Rangga Anjari Mahbub. Mahbub. Ya. Mahbub. Oh, Mahbub. Mahbub Baraya. Dipanggil kalau dipanggil sih nama panggilan biasanya Rangga. Oh, Rangga. Oke. Orang Garut. Tasik. Oh, Tasik. Oh, bukan orang Garut. Bukan. Saya kira Rangga itu singkatan atau akronimnya itu orang Garut. Orang Tasik Baraya, masya Allah. Oh, asal Tasik Baraya? Asli Tasik. Asli Di Tasik. Sekolah di Tasik. Sempat sih di Bandung SD. Berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah. Sampai kelas 2 SD. Pindah lagi ke Tasik. Akhirnya SMP SMA di Tasik. Habis di Tasik mungkin baru kerja ke Bandung sekarang luar biasa. Asli Tasik ya. Asli Tasik. Usia berapa tahun Baraya sekarang? 23 menjelang 24. Oh, 23 menjelang 24. Oh, bukan jelita Baraya? Bukan. Saya kira jelita, jelang 50 tahun. Masya Allah. Oke. Ini kisi-kisi aja ya Baraya. Jadi sosok Rangga ini di usia yang masih muda begitu luar biasa, yang mungkin pengalamannya itu belum tentu kita bisa mengalami langsung. Bahkan saya pribadi pun tidak wah beliau nih. Insya Allah ya, beberapa pelajaran ataupun pengalaman yang setidaknya insya Allah jadi inspirasi ya gitu. Ada satu statement dari orang Kulon menyebutkan begini Baraya.
the experience is the best teacher. Itu orang tua nyebutin gitu. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi semoga pengalaman yang akan dijelaskan, diceritakan, diutarakan, insya Allah itu jadi apa ya, pelajaran lah, bro. Amin. Bro, bagi para yang Ngopi Rahim nih. Baraya di usia 23 tahun nih. Perjalanan yang sekarang sudah berubah gaya fashionnya nih. Gaya fashionnya tidak lepas dari rompi motor dan tidak lepas dari gamis Baraya. Mungkin semoga perilakunya juga bisa berubah gitu. Amin. Lebih baik lagi. Insya Allah Baraya. Dari fashion setidaknya ada menggugah jiwa, gitu, ya hidup kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Baraya, ini bahasanya boleh dibilang itu nostalgia dulu aja lah. Bukan nostalgia dulu. Dari segi profil kan sudah nih. Oh iya, sekarang aktivitas? Aktivitas sih lebih ke kerja, kerja di salah satu toko Al-Quran gitu, yaitu Al-Quran At-Taqwa. Oh, yang sekarang saat ini ya, saat diambil. Untuk aktivitas di luar itu paling pengajian sama anak-anak gitu. Masya Allah. Bermotor sama pengajian anak-anak motor, pencinta motor, terus intinya sih yang punya masa lalu yang kelam gitu. Jadi kita ada wadah, yang ngerangkul saya itu punya wadah buat gabung, terus buat belajar, step by step buat lebih baik kan. Dengan di cover di komunitas motor Baraya. Iya, di komunitas motor. Insya Allah. Dengan apa ya, niatan dengan komunitas yang Baraya sedang apa ya, jalani, semoga ladang amal soleh. Amin ya. Nah, ini bab nostalgia nih Baraya. Ini tidak serta merta atau tiba-tiba ketika orang ini wah setelah gini auto gitu Baraya. Otomatis kan enggak kan? Pasti ada proses dan progres. Nah, proses dan progres luar biasa. Bahasanya itu hukum kasualitas, ada hukum sebab akibat. Boleh diceritakan Baraya apa ya, masa-masa anak-anak, remaja sampai sekarang ini seperti apa nih untuk Baraya Ngopi Rahim? Mungkin kalau secara secara apa, jadi anak-anak gitu normal pada umumnya, ya ikut bermain, terus ikut sekolah. Namun di umur mungkin SD, kalau suka reptil sebenarnya dari umur 5 tahun sih sebenarnya. Pecinta reptil? Ya, cuma belum ada apa, lebih ke pemikiran buat ngerawat, terus mendalami, baru memunculkan rasa suka aja, belum sampai ke istilahnya ke fanatik lagi. Ya, sampai ke hobi belum ya? Ya belum. SD itu udah mulai banyak tuh di rumah, kayak misalkan kobra, terus sanca. Kobra. Kolot beragajul. Kobra terus ya, apa lagi? Banyak sih dulu pas masih SD, cuman lama kelamaan karena semakin menjadi gitu, bukannya pudar tapi semakin menjadi, akhirnya disuruh ya udah salur aja lah, disalurkan aja lah ke komunitas gitu. biar ada yang ngebimbing sama mungkin ngasih pemahaman caranya lebih baik gitu. Akhirnya ikut ke salah satu komunitas. Kalau dulu sih komunitas Panji, namanya itu Napri. Panji petualang ya, Panji zaman di TV ya. Cuman dulu pas karir Panji agak redup sebelum naik kayak sekarang lagi gitu. Sempet tuh dia ditawari teman gitu buat ikut. Akhirnya ngikut. Alhamdulillah SMP itu udah bisa buat event-event di kayak event di Jarum, ke sekolah-sekolah buat edukasi. Dan mungkin untuk kalau karir reptil sih sebenarnya kalau suka
kalau bilang suka lebih sampai sekarang tuh tetap suka, cuman ada keterbatasan kayak sekarang kan sibuk sama pakan susah kan kalau di sini, jadi nggak pelihara reptil kalau di sini. Tapi kalau di rumah tetap masih ada. Oh di rumah masih ada. Oh melihara juga berarti? Iya, cuman yang ngurus ibu. Ya hewan apa berarti ibu? Tinggal buaya. Oh buaya. Oh buaya. Aduh. Ada paayanya? Paaya. Oh nggak ada paayanya. Oh buaya, asal jangan buaya darat beraya. Tuh bahaya bagi para cewek itu bahaya. Oke. Kalau SMP, kalau misalkan itu mah dunia reptil ya. Dari segi minat ya. Ya segi minat. Nah, dari sisi yang lain itu karena dari SD itu ada sedikit biasalah buat eksternal gitu, pembulian gitu. Sempat dibully. Nyampe ke pindah-pindah sekolah loh. Nah itu yang 2 tahun ke Bandung itu sebenarnya pindah sekolah karena dibully sebenarnya. Oh asbabiahnya itu karena dibully. Pengen pindah sekolah ke sekolah tetangga, cuman karena ibu itu nggak enakan kan. Yeah. Apalagi kan kalau di kampung satu sama lain itu lebih kenalannya itu lebih dekat gitu, lebih budayanya kan karena budaya. Jadi pindah dulu ke Bandung, sekolah di Bandung, baru pindah ke Tasik, nggak ke sekolah yang sama, pindah ke tetangganya, biar nggak canggung. Emang yang jadi sebab dibully itu kenapa? Ya yang pasti sih kalau lihat dari sisi kelemahan, pendiam, ya makanya sekarang kan banyak khususnya dibully itu rata-rata yang orang-orang yang introvert gitu. Belum ada istilahnya tempat buat si introvert ini buat bisa ngembangin bakatnya gitu. Jadi kalah dominan dengan yang extrovert. Lebih kayak itu sih. Ya, makin lama kan mungkin kesal juga ya orang tua kalau misalkan lihat anak jadi bully terus-terusan gitu. Sedangkan mungkin mereka yang gimana lagi karena kan mungkin karakter anak kan beda-beda gitu. Manusia sih beda. Akhirnya SD 6 tahun itu ada sedikit gesekan-gesekan dibully dan pindah itu agak ada sedikit kemajuan sih, lebih meminimalisir angka pembuliannya, jadi tidak terlalu terlalu parah lah gitu, tidak terlalu parah. SMP mulai tuh masih pas awal masuk tuh, kalau bahasa kita MOS. Masa orientasi siswa. Nah, pas masa itu tuh udah tetap juga sama dibully, cuman yang dalam hati itu kayak ada pemikiran, kok masih sih ya kita dibully terus-terusan, masa saya dibully terus-terusan sih gitu, seumur hidup aja. Nah, ya. Akhirnya ada yang ngerangkul dari komunitas Stagnas di luar sekolah. Di luar sekolah. Udah kita gabung aja, nanti kalau misalkan ada sekolah gampang, kita bantu urusin. Luar biasa. Jadi mulai awalnya itu faktor pembulian sehingga beralih lingkungan yang membuat Baraya itu mengasah adrenalin dan mental. Ya. Oke. Ini komunitas yang Baraya gabung itu komunitas apa nih? Lebih ke dulu sih klub. Cuman makin kesini itu udah karena semakin banyak, jadi kita kan kontrolnya itu kan agak susah gitu kalau semakin banyak. Nah, akhirnya anak-anak muda mengekspresikan dengan cara mereka sendiri gitu, di luar jangkauan orang-orang yang dianggap senior atau lebih tua di komunitas itu. Semakin bertambahnya waktu, anggota semakin banyak, udah nggak bisa dikontrol. Makin kesini malah makin jadi dalam artian gimana? Lebih ke dominan ke geng motor. Jadi komunitas itu beralih jadi geng motor. Makanya di 2008 kalau nggak salah 2009 lupa sih kalau tadi, dari yang pertama klub berubah menjadi klasik setelah terjadi geng motor itu. Oke.
Jadi saya teringat ini realitas sosial anak muda sekarang itu. Ketika dia sudah merasa tidak ada rasa diakui, ya, apakah itu dari pihak keluarga, apakah itu dari pihak teman-teman terdekatnya, hampir kebanyakan mereka itu beralih ke maaf dengan hal-hal yang lebih condong kenakalan dan kriminalitas untuk sekarang. Karena mereka itu yang namanya anak muda tidak akan lepas yang namanya satu, kebanggaan, dua, pengen diakui, biasanya gitu. Dan gengsinya paling besar itu anak muda untuk mencari jati diri. Mungkin fase-fase seperti itu barayage namanya bahasa nama mengalami lah gitu ya, mengalami. Jadi selama dibully aku nggak mau nih, terus-terusan gitu. Jadi dalih-dalih dibully ya udah, saya berangkat ke komunitas yang bisa merangkul kan, bahasanya pengen dirangkul kan, pengen diaku. Sebenarnya sih kalau misalkan ada wadah kayak bela diri yang kayak gitu sih bisa disaluri juga sebenarnya. Cuman waktu itu emang nggak pede aja sih kalau ikut bela diri, kayak yang kesannya itu kita harus latihan, terus intinya sih agak berat, lebih ke beratnya sih. Prosesnya ya agak berat. Prosesnya agak berat. Belum lagi katanya ada salah satu bela diri yang bisa mengancam ke saraf kalau kita salah, banyak lah gitu. Resikonya ya. Kemudian dirangkul, nyaman di situ, terusan ikut kumpul, terusan ikut macam-macam lah kegiatan seperti itu. Akhirnya mulai keasah itu mental lebih istilahnya lebih berani lah gitu, buat brave gitu. Iya, turun-turun ke jalan yang kayak gitulah. Allah. Oke, boleh kisi-kisi nggak beraya selama aktif di salah satu komunitas geng lah, komunitas geng itu. Emang selama gabung aktivitas yang biasa dilakukan itu seperti apa? Yang intinya sih jalur kiri, yang artinya negatif gitu. Meskipun ada sisi positif, cuman agak kan karena emang wadah tersebut buat anak-anak muda, ketikanya itu pasti ikut hal-hal yang negatif itu, tergantung banyak audiensnya ikut kemana gitu. Nah, pengennya sih buat komunitas yang kayak gitu tuh kita bisa buat wadah yang intinya udah capek lah buat turun di jalanan kayak gitu, biar bisa istilahnya buat komunitas kegiatan yang lebih positif lah gitu. Lebih sih. Kalau pengalaman mungkin sama aja sih kayak motor seperti apa nih Mbak ya? Kayak mungkin yang paling panas kasus dulu sempat diculik dan musuh lah, musuh komunitas. Sebenarnya yang salah saya sendiri sih sebenarnya. Kalau bahasa anak sekarang mah karma katanya kayak gitu. Karma gitu. Awalnya sih ngajak teman, gabut gitu. Inilah buat kegiatan gitu, gitu biar gak gabut gitu. Akhirnya ke kota, kita main ke kota, terus kita bukan nyerang sih, lebih ke mancing. Mancing. Biasalah kalau anak muda kayak gitu, mancing. Kayaknya ada tuh yang ngejar ke motor. Nah, pas saya kejar. Emang mancingnya dengan gimana nih caranya? Kalau saya mah agak unik sih. Kan kalau sekarang kebanyakan gurung-gurung motor gitu, terus itulah gitunya. Kejar-kejaran gitunya kan. Kalau saya sih lebih ke turun terus langsung ngajak gitu. Ngajak ribut. Cuma pas ngajak ribut kita udah mulai kalah tuh, misalkan kalah dari segi audiens, segi jumlah, segi masa. Nah baru kita lari tuh dikejar misalkan gitu. Kalau sedikit ya, kalau misalkan banyak ya udah pasti di situ ajar. Isinya diculik pada ya. Pas awal ada yang ngejar,
satu motor berdua sama. Terjadilah itu hal yang tidak diinginkan. Dari sisi pihak lain ada yang istilahnya bocor lah gitu. Bocor apa nih? Kepalanya. Oh, dari pihak sana. Pihak sana. Lapor lah tuh ke polisi. Tapi polisi nggak terima laporannya karena harus ada bukti kan, harus ada bukti sama ciri-ciri. Kalau ciri-ciri udah dapet sih, cuman buktinya aja sebenarnya. Memang pun ada bekas luka, tapi kan harus ada bukti-bukti. Dan enggak ini orangnya gitu. Sempat tuh didatangi ke rumah dari pihak polisi. Cuman saya menolak karena memang tidak ada benar-benar bukti kalau pemukulan itu saya yang buat. Akhirnya kasus itu udah mulai mungkin berapa minggu udahlah jalur kekeluargaan ke polisi, jalur hukum nggak istilahnya mental gitu, nggak bisa. Akhirnya terjadi main hakim sendiri. Akhirnya saya lagi nongkrong, tiba-tiba ada 2 mobil terus 2 motor kalau nggak salah, tiba-tiba nodongin kayak sulit gitu. Nodongin celurit. Sebenarnya sih kita nongkrong tuh jumlahnya hampir sama sebenarnya, nggak jauh lah gitu. Cuman karena memang panik kayak ada dari kepolisian kayak gitu, takutnya gitu kan karena mobil kecil yang lain pada lari gitu. Saya tinggal sendiri karena memang pas mau lari mau kabur juga sama, cuman ditodong ya di sini dan paksa harus jadi begitu pasang badan, nggak bisa apa-apa lah, bisa apa-apa yang terpaku. Akhirnya di situ dipukulin, HP-nya sampai hancur, terus diculik. Dan yang lebih parah sih, yang paling itu tuh diarak-arak keluarga sih yang kayak ini nih si motor, nih. ini motor tadi dipermalukan lah di keluarga. Terus orang tua itu belum malah info itu nggak sampai sekarang kata orang tua sebenarnya gitu. Pas diculik akhirnya kan sampai pagi-pagi tuh anak-anak yang lain pada nyariin ya. Pagi-pagi akhirnya bisa dibawa, ya udah pulang aja kata gitu. Dibawa minggu besoknya karena memang salah satu pihak saya ada yang gak terima, ini minta buat ganti pulang, buat perang di atas materai gitu ya. Duel lagi di atas materai gitu. Setelah persetujuan udah, tanggal udah ditentuin, jam udah ditentuin, ketemulah minta ketemu di salah satu tempat. Tapi akhirnya beliau ini tidak hadir dari sana itu. Beliau itu yang lawan duelnya tidak hadir. Iya. Yang bikin bukan berkesan sih, lebih ke yang diingat-ingat itu masih tidak terlupakan gitu. Hal itu sih sebenarnya yang pasti diculik karena kayak ke warga-warga ya, bayanglah mental ya, mental harkat dan martabat. Jadi kesannya merasa dihinakan. Tapi hikmahnya masih sebenarnya mah kalau misalkan udah ke lingkaran setan itu susah, kita keluarnya susah. Itu tuh bukan menjadi pelajaran, malah makin bertambah-tambah. Makin berani lah istilahnya, makin naik step yang lebih tinggi. Adrenalin ya. Bukan yang insaf sendiri. Luar biasa. Itu masih posisi sekolah bro ya? Masih sekolah. Masih. Berarti di salah satu game atau komunitas game motor lah kalau bahasanya ya, dan sempat mengalami hal ya mungkin saya pun tidak mengalami gitu ya, subhanallah min dzalik ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini hanya sebatas iklan kehidupan ya, jadi pelajaran dan pengalaman terburuk yang semoga jangan sampai dilakukan oleh generasi selanjutnya. Itu jadi pelajaran. Dan yang bikin parah sih
meskipun kita nggak ada bukti, terus dia juga nggak benar-benar mengingat siapa yang mukulinnya, tetap aja kita ketemu lagi sama apesnya gitu, ketemu lagi sialnya gitu. Perasaan mah aman sih gitu kan, kita pakai masker, sarung tangan, ya istilahnya mah mungkin karma dari perbuatan bahaya jadi hasilnya seperti ini ujungnya. Ya perbuatan jahat jadi bayarnya ya jahat juga gitu. Ya, betul sekali. Oke, dari aktivitas kan sempat menjalankan satu aksi yang dimana memancing keributan lah tadi ya istilahnya. Terus aktivitas yang lain selain itu apa ya misalnya? Motor. Minum-minuman? Kalau minum-minuman yang kayak narkotika sih lebih bukan ke motor sih. Ya, itu beda lagi ranah. Oh, beda lagi. Waktu masih campur baur sama anak-anak kegiatannya jalanan kayak anak musik. Kalau mengenal kalau mengenal sih saya nggak ngejas tentang partnya, tapi ada sebagian. Ada sebagian, jadi hanya beberapa saja lah. Ikut kalau kenal itu dari situ sebenarnya. Kalau yang kayak gitu, kalau pas dulu di game itu nggak pernah minum, nggak pernah narkotika kayak gitu. Nggak minum sama sekali. Karena memang tujuannya dari awal itu pengen ngasih keberanian aja. Iya. Yang dulu dibully itu sebenarnya lebih ke situ. Karena memang tahapnya semakin naik ke akhirnya ikut lah gitu, ada yang rangkul lah gitu. Ya pastinya ada yang ngajak ya, coba dan ternyata ya makin bertambah stepnya dari yang paling bawah sampai ke naik makom mereka. Allah tambah. Berarti sempat masuk salah satu komunitas PAM ya. Iya. PAM ini hanya segelintir saja ya. Segelintir oknum yang membuat bahaya berkecimpung di minuman pemabukan lah, minuman keras, hammer dan sebagainya. Bahkan sampai narkoba. Pernah juga. Allah. Oke, luar biasa nih. Nah, kan ini jadi pertanyaan nih, Bara ya. Dari Barang Pintu Terakhir. Berkecimpung sampai ikut mabuk, bahkan ada transaksi atau terlibat di narkoba tadi. Ini dorongan dari siapa nih, Bara ya? Faktornya. Kalau dorongan sih, awalnya memang ingin coba-coba aja sih. Coba-coba. Karena penasaran gitu, setiap kumpul di geng kan nggak pernah minum gitu, jadi pengen ikut sih sebenarnya sama di minum-minum di anak-anak geng karena malunya itu karena memang dari dulu itu nggak pernah minum, anak-anak tahunya gitu kan. Jadi nyari circle yang berbeda buat nyobain hal yang sama gitu. Iya dengan circle yang berbeda. Ya, tapi ngelakuin hal yang sama. Kalau yang satu malu, yang satu ini yang pengen coba-coba nih. Gitu. Karena beda circle kan. Beda circle. Oke, luar biasa. Nah, dari beberapa track juga ya, track Baraya selama di komunitas itu kan masih sekolah, Bara? Masih sekolah. Ada pengalaman apa nih selama di circle yang Baraya alami yang sampai saat ini belum pernah terlupakan? Mungkin boleh katakan akan susah dilupakan. Paling kalau misalkan momen orang kronis. Itu dalam momen benar-benar paling kayak bisa kita seorang anak yang dilahirkan ibunya bikin seorang ibu nangis karena waktu ya itu sih yang paling ngebekas sih, yang paling bekas. Nggak susah apa berarti? Dulu kan sama saya kumpulan buka baju, misalkan di tengah rumah gitu, buka baju main HP atau nonton TV gitu. Badan itu kelihatan memar, bersama. Gunanya itu kenapa katanya memar? Saya bilang jatuh lah gitu. Ya. Pokoknya
dibungkus lebih indah lah gitu, biar nggak kelihatan bekas-bekas pukulan. Minggu berikutnya karena orang tua ngeliat gitu kan, mungkin punya feeling lah gitu, kalau ini bukan bekas jatuh lah gitu. Ya pasti curiga. Ibu ke kamar, dikira ibu udah tidur. Akhirnya saya ambil ke kamar, niatnya mau balas dendam yang minggu kemarin. Niatnya udah dikeluarin tuh dari jendela di baseball, karena udah tahu kan ibu kan udah tidur. Pas keluarin motor, udah ibu sebelumnya sempat amanat juga sih, jangan keluar kemana-mana. Sebelum itu jangan keluar kemana-mana. Nggak tahu kenapa lah malam itu tuh ibu lebih ke mungkin ada firasat yang lain. Pas udah ngambil baseball, udah mau berangkat, nggak menghiraukan gitu. Menghiraukan. Akhirnya ibu bangun, terus megang kaki, jangan keluar. Jangan Jadi keluar, sempat sadar Pak ya. Jangan keluar katanya. Terus karena udah melonjak kan ego gitu ya, nggak apa-apa lah, keluar nggak akan terjadi apa-apa karena pengen balas dendam yang kemarin. Gitu. Nangis tuh orang tua di situ, nangis, jangan, nggak akan ada solusi dengan cara seperti itu, nggak akan ada solusi. Kata ibu. Akhirnya Pak ya tetap gampang aja sih terus gitu. Nggak gitu. Kalau ibu sudah bangun tetap aja Baraya nangis, sempet nangis, mohon jangan sampai keluar lah gitu, jangan sampai balas dendam. Tapi akhirnya diraukan, ya keluar gitu buat balas dendam. Tapi di malam itu emang benar-benar mikir sih, mungkin Allah udah buat skenario lain gitu ya. Pas udah di jalan, udah ada janjian, udah dikumpul apa sih lebih udah dicari lah, udah dicari ya di sekitar situ. Yang kemarin pukulin ternyata nihil, nggak ada orangnya nggak ada, meskipun di tongkrongannya sampai ke rumahnya pun nggak ada. Udah pada lari keluar kasihan. Baraya pengalaman bab-bab keributan atau sampai pemukulan luar biasa. Berarti Baraya tahan nih, tahan banting badannya. Juga sih sebenarnya. Oke, luar biasa, Masya Allah ya. Oke, kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak Baraya, kita break. Insya Allah di Ngopi Turahim bersama Baraya Rangga yang akan memberikan inspirasi kembali kita semua. Kita rehat sejenak, nanti kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Ngopi Turahim bersama Baraya Rangga yang insya Allah akan memberikan pencerahan buat kita semua. Di Ngopi Turahim, ngobrol perkara inspirasi dan silaturahim, yang insya Allah di segmen sebuah proses dan perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Nah, pertanyaan berikutnya seputar Ngopi Turahim kali ini adalah bagaimana perjalanan spiritual Baraya Rangga nih, yang akhirnya memutuskan untuk berhijrah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Oke, Baraya nih seputar kesan pengalaman spiritual Baraya sampai berubah dari segi fashion, tampilannya, bahkan mungkin mindset ya, boleh dikatakan mindset, cara berpikir sekarang ini berubah. Nah, ini pengalaman apa nih? Sebenarnya sih yang bikin hijrah itu bukan dari eksternal sih, dari internal. Oh, internal Baraya. Jadi diingetinnya itu bukan berupa cara orang lain menyampaikan, tapi dari kejadian. Oh, nah kejadian apa nih? Jadi penasaran saya. Jadi waktu itu tuh sempat teman-teman yang dulu suka naik gunung, karena dulu basicnya memang suka naik gunung kan, konten-konten lah gitu, kabar-kabar gimana kabarnya bulan. Nah ini udah lama tuh nggak ucap lah gitu. Karena kalau kita kerja aja katanya kata Pela.
Oke lah boleh gitu, tanggal berapa besok aja lah gitu, udah besok minggu ya udah caw lah gitu lah itu. Kita ngumpul buat ngomongin persekusi sama nyiapin sama bagi-bagi juga ini apa penempatan kita gitu. Selesai penempatan itu kita berangkat lah, kurang lebih ada 15 orang. Oh 15 orang yang ikut camp ya. Udah jalan, setelah perjalanan kita isi bensin dulu, isi bensin ya, nanti istilahnya berangkatnya kan biar sama-sama gitu, jadi semua rehat dulu lah di pom gitu, di area. Setelah semua udah isi bensin nih, ada itu pembagian isi bensin terakhir. Semua berangkat, saya kan paling belakang, saya yang paling terakhir di situ. Akhirnya saya ngikut ke bukan yang rombongan teman-teman saya gitu, buat ke entah siapa lah gitu. Ya, karena ketinggalan Baraya. Karena ketinggalan. Karena ngelihat dari tampilan sih memang mirip mau ke gunung juga sama. Karena dari yang 15 rombongan itu cuma 3 orang yang kenal. Oh, cuma 3 orang. Iya, jadi sisanya itu kita kenal di gunung. Sisanya tinggal kenal di gunung. Akhirnya saya ikutin hampir 1 jam mungkin. Orang yang saya ikutin itu 2 motor melambai tangan ke kiri. Mungkin kode lah buat berhenti. Akhirnya saya ikut berhenti, ternyata pas dilihat itu bukan rombongan saya. Terus saya tanya, masnya AA-nya mau kemana gitu? Ternyata ke tujuan gunung yang berbeda dari apa yang saya nyatakan buat ke gunung itu. Akhirnya saya nyari-nyari buat ke gunung Atapela, Malumet, dan setelah jalan malah nyasar ke belakang gunungnya, ke belakang gunung yang dituju. Yang harusnya kan kalau misalkan kita mau naik terus dari depan, nah itu saya dari belakangnya. Sedangkan dari belakang itu kita nggak ada akses buat ke gunung. Karena nanggung, akhirnya saya ngelakuin ke teman gitu, yang ngelakuin teman buat saya nyasar gitu. Terus ada jalan alternatif ke sini gitu kan. Cuman mungkin minta dijemput aja karena jalan itu berhutan katanya. Saya dapat info itu tuh dari tukang bensin yang diem di tempat portal yang mau ke hutan yang tadi, yang jalan alternatif ke hutan yang tadi itu katanya bisa langsung ke depan gunung. Ini ngomong tuh sama tukang bensin itu sambil ngisi baterai juga HP gitu kan, takutnya ada apa kerja. Setelah ngobrol-ngobrol, menurut beliau itu katanya kalau mau jalan alternatif ini mungkin setengah jam lah katanya. Oh, setengah jam kalau nggak 1 jam. Cuman memang jalanan itu tuh udah lama nggak dipakai katanya. Jarang banget orang yang jalan situ. Terus nanya lagi lah tentang gimana sih gitu jalannya, apakah memang lurus terus satu arah, misalkan ada kebelokan. Katanya enggak kok, sekarang udah ada persimpangan katanya, lurus aja terus ngikutin jalan. Jadi cuma satu jalan itulah. Karena teman gak ada kabar juga, terus ngabarin juga katanya udah nanti kalau misalnya ada apa-apa baru kabarin gitu. Ya enggak lah gitu, akhirnya jalan sendirilah. Mutusin ke jalan alternatif yang tadi. Nanti pas masuk jalan alternatif itu posisi jam berapa Pak ya? Mungkin pas baru masuk jam 11-an, 10 lah, 10. Iya. Waktu di posisi tukang bensin? Iya, malam 10 malam. Wah, luar biasa. Udah lihat kanan kiri udah gak enak sih sebenarnya. Karena lihat dari samping pohon pinus, sedangkan biasanya kan kalau misalnya di hutan gitu tuh kalau pinus ya hampir rata-rata tuh pinus semua gitu. Agak ini udah mulai agak enak gitu. Agak
jauh lah gitu, ya, lebih setengah jam gitu. Setengah jalan mungkin ada 1 jam lah. Oh, 1 jam. 1 jam, sudah 1 jam belum juga keluar dari hutan itu, masih tetap di sepanjang jalan kayak pertengahan jalan gitu. Akhirnya putusin buat udahlah mungkin besok aja dilanjutinnya, dan juga mulai santai gitu. Pas mau ngecamp dulu sementara dia nanti pagi berangkatnya gitu, kalau udah ada agak terlalu gitu. Ternyata tas itu perlengkapan buat ngecampnya itu di tas yang rombongan yang lain. Oh, di tas teman. Yang di tas teman. Karena di tas saya itu kebanyakan konsumsi. Wow, konsumsi beraya. Konsumsi. Oke. Akhirnya mengurungkan niat lah buat ngecamp. Udahlah jalan gitu. Mungkin setengah jam lah pemikiran ini kan udah cukup jauh soalnya tadi sudah 1 jam. Udah jalan, mulai tuh gerimis. Oh, gerimis. Udah, ini kalau gerimis gitu kan, yang paling ditakutin itu sebenarnya dingin. Karena kalau misalkan dingin terus hujan, takutnya itu hipo lah gitu, mati kedinginan. Kedinginan. Terus kalau lihat jalan juga samping kiri semua, terus ada indikasi bahwa saya udah masuk ke hutan itu udah benar-benar jarang dijamah orang gitu. Udah kelihatan dari pohonnya banyak lumut, terus hewan-hewannya yang langka gitu. Jadi hewan-hewan yang jarang lah ada di pemukiman kayak kucing hutan, musang. Mulai itu agak mikir lagi gitu, ini lanjut gak sih sebenarnya gitu. Cuman kalau dipikir balik mau lanjut tapi kan hujan gitu. Terus kalau misalkan di situ juga gak bakalan jadi solusi, malah mungkin bisa bertambah jadi penyakit gitu. Karena kan udah dingin, udah berasa mulai ke kepala gitu, udah ada rasa dingin udah masuk, terus hujan juga, kabut juga udah menutupi. Kayaknya maksain aja lah buat jalan gitu. Yang penting nyantai aja lah, nggak menjar waktu, nyantai lah gitu, nyantai aman. Setelah maju, karena nggak sampai udah beberapa menit, kayaknya udah mulai digas lah, panik gitu, panik udah mulai panik. Kok ini ketemu gitu, nggak nyampe. Takutnya kan misalkan waktu itu tuh yang paling takut sih low baterai terus bensin habis, yang paling ditakutin. Ini mulai tuh agak panik tuh, gas, tapi ngerasa dari tadi tuh nggak nyampe gitu, kayak kita muter-muter aja kayak tempatnya disantarain gitu. Karena di kanan kiri itu benar-benar pohon, nggak ada rumah atau tanda-tanda pemukiman lah gitu. Dari situ tuh mulailah gitu ada sedikit filosofis lah gitu, kayak bisa-bisanya gitu sih. Karena kan pengalaman di gunung lumayan lah gitu, udah sering gitu, tapi dibikin gini aja udah panik gitu. Karena kalau misalkan melihat kalau misalnya pengalaman gitu, kita tinggal buat tenda, diam di situ gitu, ini sampai besok gitu biar aman. Idealnya kan gitu. Gitu. Tapi kan karena memang panik kan sendiri, nggak kepikiran tuh buat itu. Sempat kepikiran cuma kayak resikonya gede juga gitu kan, melihat hewan-hewan, karena nggak tahu juga di situ kan hewannya apa aja gitu. Dari pas perjalanan memang ada sebagian hewan yang mengindikasikan bahwa itu udah di dalam hutan. Ini dalam lah gitu. Akhirnya putusin buat jalan. Saat beraya panjang perjalanan saat itu diputar ini, banyak pohon pinus gitu ya. Ini filosofi apa nih beraya? Sebenarnya filosofinya sih lebih ke ada pemikiran seperti kayak
selama itu saya pribadi bicara dulunya bahkan sampai istilahnya nggak mikiran tentang hal yang haram kayak gitu agama itu jauh gitu. Dan semakin saya ngebut itu semakin ngebut kayak malah semakin nyasar, kayak semakin si gelapnya itu semakin menyelimuti gitu, agak semakin pekat, semakin berkabut gitu. Di situ tuh mulai kepikiran bahwa oh mungkin inilah kalau kita ngejar ego ngejar dunia. Karena itu kan saya juga naik motor kan istilahnya ngejar yang saya mau kan. Ini juga kan kalau misalkan saya ngejar dunia gitu, cara malah menjadi ya panah gitu, nampak malah semakin gelap. Maka kesitu tuh udah mulai banyak lah setelah hujan. Karena kan setelah hujan sampai dimatiin karena hujan juga antara sendiri waktu itu, jadi sampai basah terus dimasukin dulu gitu. Jadi benar-benar ikut jalan aja, nggak lihat dari map. Makin lama semakin gelap, penasaran lah gitu. Ini tuh emang benar-benar gelap. Soalnya pas lampu di solar itu jadi jaraknya cuma sedikit, beberapa meter lah ya jangkaunya tuh. Iya, ada jangkaunya sedikit. Akhirnya merokok, matiin motor, pas lihat lampu itu udah kayak malam aja, udah gelap banget. Kalau misalnya kita ke hutan kan kayak ada cahaya bulan, masih bisa melihat pohon. Ya setidaknya. Ini udah benar-benar gelap banget gitu, benar-benar gelap. Dan hujan terus yang pikiran sih alam kubus. Oh mungkin suatu saat dalam proses yang kayak gini seakan-akan jadi apa ya, pengalaman yang saya alami ini gambaran alam kubur, dan mungkin gelapnya lebih dari itu ya. Ketika di dunia aja diuji seperti itu gitu kan, tempat gelap dan masih bisa punya akses motor, bisa jalan, ada akses handphone, udah ngerasa pedih gitu rasanya. Diuji kayak gitu aja udah ngerasa ini benar-benar kesan gitu ya. Kayaknya kepikiran lah buat tapi ingat di saat ingat mati ya, seakan-akan ingat mati lah. Ingat Allah nggak berarti? Nah itu tuh pas udah mulai benar-benar saya lemah nih gitu. Karena yang tadi kan masih mengubur nafsu kan, sombong gitu, alam di hutan kayak gini udah biasa lah gitu kan, merasa terlatih gitu, merasa mati. Tetap akhirnya udah pepet gitu, tiba-tiba berdoa aja gitu, kalau saya pengen hijrah semampunya, saya berdoa tolong buka jalan buat keluar keluar gunung ini, keluar dari hutan setelah itu akhirnya jalan lagi, setelah jalan itu udah mulai ada indikasi kayak dekat pemukiman. Ketemulah sama Ila. Awalnya sih ketemu aku dulu Sabtu kalau mulai itu wah alhamdulillah gitu jalan gitu. Ada titik terang. Ternyata nggak sampai di situ, ketemulah orang di suatu villa lah gitu, lagi di luar mereka, satu orang kayak yang lagi jaga gitu. Tadinya sih niatnya pengen nanya, kalau nggak nanya minimal ikutlah gitu, terus malam di situ buat pagi nanti bisa berantem. Tapi karena hati yang kotor ya, kita tuh udah mikir yang enggak gitu, baru melihat dia aja udah mikir yang enggak lagi gitu. Sini tempat di dalam hutan kayak gini yang mau gitu, sedangkan akses jalan rusak, akses makanan susah nantinya, pokoknya sulit lah gitu buat
mencukupi lah istilahnya kebutuhan hidup si penghuni villa itu. penghuni villa itu. Gak jadi kejadiannya karena takut ingat dosa. Oh, ingat dosa. Dosa apa gimana? Yang ingat dosa itu kan gimana kalau itu tuh bandar. Oh. Terus yang jaga itu tuh memang ya yang satu orang itu di villa di depan itu mungkin dia itu lagi jaga, lagi ngawasin tempat. Udah kotor aja pemikirannya. Mau nanya pun takut gimana kalau nanti ditikam atau enggak ditembak gitu, karena mungkin kan waspada gitu biar jaga lingkungan badannya itu. Tapi itu secara pemikiran ya, bukan berarti itu tempatnya. Karena waktu itu tuh emang sempat nggak nanya sih dari sama sekali, pikirannya aja yang kotor. Karena sebelumnya punya histori terkait hubungan dengan narkoba. Jadi jaga waspada aja lah, cari aman gitu. Akhirnya jalan lagi karena tadi udah nggak ketemu gitu, karena udah ada indikasi itu. Ternyata nggak ketemu juga, tetap jauh juga gitu dari akses keluar dari situ. Gak lama kemudian ketemu dua orang pemotor. Tadinya mau nanya atau enggak ikut mereka lah gitu buat bareng setidaknya, karena hati yang kotor gitu ya. Prasangka buruk datang lagi. Nah kalau itu tuh begal gitu. Atau enggak di motor gitu. Karena ingat dulu punya histori yang sama kayak tadi. Kalau kita lagi sendirian tuh ini maksa gitu. Iya. Jadi ya udahlah, cari aman gitu. Akhirnya mengurungkan niat lagi buat hanya. Tapi setelah itu tuh ya udahlah ikutin, cuman cara ngikutinnya itu setelah mereka belok saya baru maju. Mereka belok saya maju gitu. Ikutin akhirnya ketemulah jalan keluar dan ada warga, udah mulai itu ada pemukiman. Katanya karena kelihatan udah tampilannya mau naik ke gunung, kalau mau ke sana ditunjukin gitu. Oke lah di tempat di situ. Dan tidak jauh dari tempat itu Pak. Agak lumayan sih sebenarnya. Setelah nyampe dan ingat bazarnya tadi malam. Ingat itu sempat keingat di situ tuh. Tadinya tuh mau ceritain ke teman-teman pengalaman yang tadi gitu kan, sama yang kepikiran tadi. Tapi ya udahlah, mungkin depan aja gitu. Karena kan kita ingat camping juga buat camping ceria lah ya, camping buat happy gitu. Akhirnya saya tahan nggak cerita itu, nyampe ke turun lagi. Udah selesai naik, biasa ngecamp lah gitu. Sore itu pulang. Setelah itu tuh mulai tuh berpikiran. Tapi waktu itu tuh pas masih transaksi narkobing. Transaksi yang kayak gitu. Akhirnya salah satu teman biasa kan saya data karena akses penjualan itu dari saya teman-teman yang kenal itu. Karena sebagai bandar berarti. Dapatlah data per hari. Diam tapi dapat data itu dari rumah. Mungkin ada 3 hari saya berani diri lah buat nolak. Kayaknya mah sudah berhenti dulu. Gak ada kayak gitu. Tapi ini jatah gitu, gak usah beli kok, ini jatah. Gak ada kayak gitu. Kok tumben katanya? Gak apa kan biasanya nerima aja, malah nambahin gitu, buat tambah gitu. Setelah akhirnya berani diri kalau ini azan pasti gue nanti ya udahlah, maksain itu buat nolak tuh, mulai nolak. Beberapa minggu kemudian, nggak tahu bulan atau minggu lah, pas udah berhenti lah dari itu gitu, udah jauh gitu ya, udah lepas dari circuit sosmed. Waktu itu puasa sosmed, yang paling utama sih puasa sosmed buat meredam gangguan eksternal. Akhirnya cara meredamnya puasa sosmed.
kalau sisi itu sih udah mulai agak melepas, tapi ada sisi dari ibadah itu di ibadah. Untuk melepas udah, cuma sisi ibadah yang belum. Sisi ibadah yang belum. Suatu saat, suatu malam mimpi meninggal. Allah. Mimpi meninggal. Masya Allah. Oke, sebelum diobrolkan mimpinya, karena suara azan sudah berkumandang, azan maghrib, insya Allah kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar mimpi mati bersama para raga yang semoga kesan spiritual ini jadi gebrakan yang mempengaruhi jiwa-jiwa kita yang mati agar senantiasa hidup kembali di jalan Allah SWT. Oke, kita break dulu. Insya Allah dilanjut lagi bersama Baraya Rangga di Ngobrol Rahim kali ini. Masya Allah. Alright, alhamdulillah setelah menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah di masjid penuh dengan sebuah ketenangan, kejongjonan, kebahagiaan, dan semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Amin. Oke, kita lanjut lagi pada segmen berikutnya nih. Sempat terhenti kaitannya dengan pengalaman spiritual Baraya Rangga. Insya Allah ya, luar biasa. Nah, kembali lagi nih Baraya. Kan ada satu bahasanya sabda Rasulullah SAW, bahwasanya sebaik-baik nasihat itu adalah mengingat kematian. Ini korelasi dengan mengingat kematian bersinambung dengan pengalaman yang Baraya alami ini. Kita lanjut Baraya, bagaimana nih pengalaman mimpi mati yang selama ini Baraya rasakan nih dulu? Silakan. Ini dulu kan mau tanya dulu. Mungkin kakaknya bisa jawab. Kalau misalkan kita diingetin tentang kematian itu di Islam itu memang ada alurnya masih atau gimana ya? Sebenarnya kalau masalah mimpi mati itu salah satu bagian dari hidayah sih sebenarnya. Sebenarnya itu salah satu bagian hidayah. Bahkan tadi azan yang berkumandang, azan maghrib itu salah satu hidayah juga. Gitu. Jadi segala sesuatu, aspek apapun yang mengarahkan kita ingat kepada Allah itu sebuah hidayah, petunjuk. Apapun objeknya, baik itu dari mimpi mati, gitu ya. Pokoknya kaitan-kaitan nilainya yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Itu sebuah hidayah juga. Jadi bukan berarti walaupun memang kasih sayang Allah itu bagi orang-orang yang pernah mengalami masa kemaksiatan, terkadang ya kasih sayang Allah itu memberikan hidayahnya melalui suatu pengalaman yang pahit, buruk, gitu. Bisa jadi seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengalami masa-masa sampai beliau ini pernah mengubur anaknya sendiri, Sayyidina Umar. Tapi ketika dia mengingatkan masa kejahiliannya, dia merasa dosa, menyesal, bersalah gitu. Bahkan setelah memeluk Islam, dia berusaha, beliau itu berusaha untuk bagaimana memperbaiki atas segala yang telah dilakukannya. Jadi mungkin bisa dikatakan PR kita semua, kesalahan yang kita sudah lakukan, bagaimana untuk menebusnya. Ya bisa dengan salah satunya dengan cara bertaubat. Memang pas waktu mimpi meninggal itu tuh agak berkesan gitu. Maksudnya paling mimpi yang kamu nggak terkenal lagi gitu. Apa nih para ini? Mimpi matinya dalam kondisi seperti apa nih? Para mau bilang. Siap. Jadi sebenarnya itu 3 kali mimpi itu 3 kali mimpi. Berturut-turut atau selang berapa jarak waktu? Oh ada selang mungkin beberapa bulan lah gitu. Dan terlalu dekat. Nah yang mimpi yang pertama itu tiba-tiba itu saya ada di ruangan yang kumuh, kotor. Ruangan itu bentuknya kotak
tapi nggak ada apa kayak ventilasi atau pintu, Enggak ada. kotak aja gitu. Terus Tapi kondisi kumuh itu. ya kondisi rumahnya itu benar-benar isi ruangan itu kotor, kotor. Dan yang ditanamin di pikiran saya pas waktu mimpi itu tuh bahwa kondisi saya itu sekarang itu lagi meninggal. Oh, saat itu. Maksudnya saat itu tuh sedang dalam keadaan meninggal. Dan ada satu orang dan sampai saat ini pun saya nggak tahu identitasnya siapa. Dia ditarik oleh seseorang sambil teriak-teriak tolong gitu. Oh, tolong. Si orang yang ditarik itu sama orang yang nggak tahu siapa. Dalam ruangan itu tuh. Saya tuh nyaksiin dia diseret. Yang bikin yang dari mimpi yang pertama ya, dari yang mimpi yang pertama itu, wah mungkin ini nih giliran saya gitu, giliran saya diseret. Setelah ditarik, si orang udah ada dan saya itu tetap di ruangan itu tiba-tiba bangun. Dan yang dipikirkan pertama itu justru mungkin ini bagian saya selanjutnya gitu. Nah, beda lagi sama anggapannya, beda lagi sama mimpi yang kedua. Nah, mimpi kedua gimana? Nah, di mimpi yang kedua itu tetap di ruangan yang sama dan orang yang sama dan tetap ditarik gitu. Dan identitasnya pun sampai saat ini juga sama, belum tahu gitu. Itu tuh saya atau orang lain gitu. Tapi yang di mimpi yang kedua yang ditanamin mindset itu tuh kok itu orang ditarik gitu tanpa identitas, dan yang terlintas di mindset saya apakah itu teman dekat ataukah mungkin saya pers lain gitu. Allah. Yang ditanamin yang di mimpi yang kedua, tapi tempatnya tetap sama, kondisinya tetap sama. Dan yang bikin bingung itu saya nggak tahu itu identitasnya siapa. Jadi yang teringat itu mungkin anggapannya itu adalah teman karib yang sedang diseret itu. Yang kedua mimpinya ditanamin mindsetnya itu. Kalau yang pertama kan merasa diri selanjutnya atau seakan-akan yang mau diseret itu saya. Dalam kondisi sudah meninggal, dan yang setelah itu yang diseret itu saya yang mimpi pertama. Tapi yang di mimpi kedua itu yang ditanamin pemikirannya itu malah teman yang seakan-akan diseret. Dan saya kayak ada dorongan ingin menolong gitu. Karena yang di pertama itu memang nggak ngelakuin apa-apa, kayak cari jalan keluar aja gitu. Fokus ke diri sendiri buat dari jalan keluar. Sampai menghiraukan yang tadi itu. Nah, di yang mimpi kedua itu ada upaya pengen nolongin, cuman karena yang nariknya itu rupanya nggak terlalu jelas gitu, jadi ada sedikit ngeri gitu kan. Takut orang itu ada sedikit takut. Akhirnya di situ juga tetap ya sama ngeliatin, cuman yang itu benar-benar fokus mikirin siapa orang yang ditarik gitu. Kalau yang pertama kan pengen nyari jalan keluar lah karena takut giliran selanjutnya. Tapi yang di bagian kedua malah mikirnya ini siapa yang ditarik gitu. Karena identitasnya juga sampai sekarang pun ketahui. Terus yang ketiga gimana barangnya tuh? Mati. Kalau yang ketiga itu ditampilin kayak keranda mayat. Keranda mayat. Terus saya ngeliat keranda mayat itu dan ditanamin pikiran bahwa itu saya yang meninggal. Allah. Merinding mereka. Merinding. Itu sih yang paling, itu yang terakhir. Mimpi yang nggak mau, buat 3 mimpi itu tuh alhamdulillah nggak terulang sampai sekarang dan nggak mau terulang. Ini sangat berbekas sekali Baraya. Sangat berbekas ya. Allah. Makasih ya ini. Luar biasa. Jadi salah satu faktor yang membuat Baraya dari segi passionnya, dari jiwa atau bahkan pemahaman saat ini ya, berubah untuk totalitas semampunya
kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah setelah Baraya mengalami hal yang di luar dugaan sebelumnya ya, ini suatu hidayah, suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pencari, bahkan para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini adalah salah satu kasih sayang dari Allah. Ya, amin. Semoga ujian itu tuh benar-benar bisa mengingatkan terus ketika iman turun lah, Nah, futur gitu. sedang futur, jadi mengingatkan kembali nih agar giro-giro untuk beramal soleh, mempersiapkan hidup setelah mati ini semakin terjaga, bahkan semakin kuat lah. Oke, kita lanjut lagi Baraya. Setelah Baraya mengalami hal itu, langkah yang Baraya lakukan apa nih? Kalau langkah-langkah yang pertama sih kayak tadi menghindari akses ya, kemaksiatan. Ya, Karena kan sekarang tuh mudah banget kan akses kemaksiatan yang misalkan IPS kan nggak bisa keluar, ya. tinggal kita cari pengguna sekitar gitu kan. Oh, Gara-gara ada aplikasi itu tuh. Oh, yang pet aplikasi. Nggak usah disebut lah. Oke. Jadi tinggal klik pengguna sekitar sekian meter loh. Ya, ya. Saking mudahnya gitu di era zaman sekarang. Terus untuk barang-barang haram juga kita gak perlu keluar, bisa diantarin juga karena adanya ekspedisi, ya, segala lah gitu lah, banyak gitu kalau misalkan kayak gitu. Kalau untuk langkah yang pertama sih puasa sosmed. Oh, puasa sosmed. Oke, Baraya nih tips dari Baraya Rangga untuk awal langkah kita kembali ke jalan Allah, khususnya bagi yang mengalami circle kehidupan yang hampir kebanyakan notabene teman-teman yang mengajak ke jalan kemaksiatan, salah satunya itu puasa sosmed Baraya. Iya. Puasa sosmed. Yang pertama yang waktu sih pas mulai ingin mau gitu, yang sebenarnya belum ke taat sih, bukan taat, belum ke pasti beribadah gitu, fokus ke beribadah mencari ilmu, belum ke situ sih. Baru pengen melepasin dulu maksiat. Oh, berarti ranah taubat nih. Ranah taubat. Akhirnya mutusin buat hapus Facebook, terus Instagram juga dengan Instagram, WhatsApp, ganti nomor. Jadi ngupayain dulu gimana nih ya akses dari eksternalnya itu nggak sampai masuk ke kita, membatasi lah. membatasi. Untuk masalah kalau misalkan kitanya kembali atau enggak sih tergantung lingkup yang lebih kecilnya, internalnya. Kayak misalkan itu kita nongkrong, kita bekerja, lebih ke itu. Ya. Cuma tahap awalnya proses sosmed. Makin lama setelah udah mulai tuh maksiat itu udah dikurangi. Akhirnya inisiatif buat nyari majelis ilmu. Oh, masa pencarian. Masa pencarian. Dari masa pencarian itu tuh langkah upayanya apa? Upayanya masih buka sosmed, cuman jalur di Instagram. Akhirnya nyari info kajian. Banyak kan sekarang tag kajian, ya, betul. Info apa gitu kan. Akhirnya dapat info. Dan dari situ ada jadwal kalau nggak salah di daerah Pusdai. Tetap ikut Pusdai, terus ikut kajian-kajian yang istilahnya umum lah, yang ada di pos di pegang itu. Udah ikut itu, terus nambah lagi kan, makin menambah rasa penasaran. Akhirnya searching di YouTube, membeli buku. Semakin lama ketemulah sama Ustadz Heru. Ustadz Heru. Iya, karena di satu lingkungan kerjaan. Oh iya, di Atakwa Baraya. Awalnya sih emang agak meragukan ya, mohon maaf, tapi karena meragukan itu karena yang pertama kan punten ya, kayak yang gambar lah gitu. Oh, bertato. Jadi Ustadz Heru ini Ustadz bertato. Jadi awalnya emang agak ragu mau nanya tentang agama. Cuma setelah ngelihat dari apa yang dia ekspresikan, apa yang dia lakukan, dari track recordnya, dari lihat
azan masuk masjid, terus ketika hari Senin Kamis dia puasa, terus ada waktu senggang dia untuk menggunakan waktunya untuk hafalan. Di situ tuh udah mulai ada rasa pertanyaan, pengen dekat gitu, pengen nanya-nanya. Akhirnya berani diri buat nanya gitu, nah buat deket, akhirnya deket kita ngobrol, misalnya diarahin buat ke ikut kajian di salah satu kajian. Alhamdulillah di situ bisa betah dan dapat lingkungan yang istilahnya bisa membuat kita jadi baik walaupun jadi mengajarkan buat step-step untuk menjadi lebih istiqomah, lebih taat tiba jadi seperti di sini. Alhamdulillah sekarang masih tetap terjaga ya, masih ikut jadwal kajian dan memang kebetulan backgroundnya itu hampir sama semua gitu. Jadi para jemaahnya itu tidak jauh berbeda. Backgroundnya seperti halnya Baraya dulu ya. Terus makin bertambah ngikat lagi gitu. Gitu sih. Karena awalnya kan sempat malu juga sih sebenarnya pas awal-awal ikut kajian karena ngerasa diri jauh banget gitu kan. Kalau udah pakai syar'i, naik istilah kamu baik menerapkan nilai-nilai Islam secara kafah secara keseluruhan ya agak sedikit sempat drop sebenarnya karena lihat aku gitu minder ya bergabung karena pengen sih kayak misalkan abis kajian ngobrol gitu cuma kan rata-rata kajian seringnya ya abis kajian itu kan beban jadi akses buat nanya ke seseorang itu takut mepet waktunya, takut terganggu waktunya, mau pulang lah, mau aktivitas mana gitu. Dari situ tuh udah mulai udah ngerasa pengen kembali lagi sih sebenarnya. Sempat karena ya takut minder basicnya tadi. Namun setelah ikut kajian itu tuh karena ngerasa ada yang sama di lingkungan itu kita jadi bisa sharing pengalaman, sharing tentang cara hijrahnya yang berbeda-beda gitu kan. Jadi alhamdulillah tuh betah sama menguatkan lagi roh ke tempat bahwa pengampunan itu luas loh gitu. Masya Allah. Jadi ada salah satu majelis yang membuat Baraya ini ada kesan istimewa ya. Mungkin hal layaknya umum itu kan biasanya kalau kajian 1 jam atau misalkan 2 jam lah durasi beresnya langsung pulang. Jadi tidak ada dialog antara saudara-saudara kita. Setidaknya ya bisa saling menguatkan dan ternyata Allah memberikan ketetapan gitu ya kehendak yang memberikan Baraya ini ditempatkan di salah satu majelis yang dimana backgroundnya ini sama gitu. Bahkan setelah mengikuti kajian salah satu majelis tersebut di roh Baraya itu semakin kuat ya. Luar biasa. Oke. Satu puasa sosmed Baraya. Ya. Yang kedua jadi bergerak di zona nyaman. Bergerak di zona nyaman khususnya bahasanya cari nuansa suasana yang mengaitkan terhadap nilai-nilai keislaman ya apakah itu bentuknya ikut kajian ataukah membeli buku ya Baraya tadi sempat membeli buku bahkan yang tadi disebutkan apa selain membeli buku jadi platform media sosial yang mendukung ya. Oke, luar biasa. Jadi semoga ini tips dari Baraya Rangga menghantarkan jiwa-jiwa kita ini senantiasa kembali ke dalam Allah. Amin. Tapi yang pasti gini Baraya, iman akan terbentuk bahkan bisa kuat salah satu wasilah yang bahkan ini seluruh jumhur ulama memberikan jawaban bahwasanya tirakatnya seorang muslim kalau ingin kuat iman yang pertama pasti ikuti majelis ilmu yang kedua tetap dalam circle lingkungan pertemanan yang senantiasa mengajak kepada keimanan dan keislaman khususnya teman-teman yang soleh
biar terjadi. Dan insya Allah ketika circle yang kita awali dengan langkah-langkah tersebut, Allah akan memberikan ketetapan yang luar biasa, bahkan keajaiban yang tidak disangka-sangka, bahkan rezeki pun tidak disangka-sangka, bahkan ketenangan yang kita cari, kebahagiaan yang kita cari dengan menjalankan hal yang kita yakini ini sebuah jalan kebahagiaan dan ketenangan semakin kuat. Bahkan mencari ketenangan dan kebahagiaan yang lain pun tidak akan ada rasa ketertarikan gitu. Dan insya Allah semoga apa yang kita usahakan, kita upayakan di jalan Allah senantiasa istiqomah. Insya Allah ya, pasti ini ibroh dan pelajaran yang begitu luar biasa dari track record Baraya, dari mulai semasa remajanya dibully, dari dibully cari peralihan lingkungan yang setidaknya ya diakui ya, menguatkan mental sampai terjerumus ke khamar dan narkoba, dan suatu titik yang dimana titik balik Baraya Allah memberikan ini kenapa seperti ini, dan pasti semua manusia akan diberikan hidayahnya kepada orang-orang yang berpikir. Oh ya, ini yang paling ingat kata-kata dari teman saya. Jadi ada seorang teman yang sama profesi di bagian begitulah jual yang kayak gitu. Terus dia ikut ke baik ke Rasulullah, dan akhirnya dia tobat. Terus dia bilang kayak gitu, karena waktu itu saya mentobat. Dia bilang sebesar apapun hidayah itu jangan ditunggu, tapi sekecil apapun hidayah itu akan berdampak kepada kita ketika kita mau untuk menjemputnya. Itu tuh yang paling ingat dari teman-teman yang memotivasi saya buat nggak putus asa gitu, tentang bahwa rahmat Allah itu luas, ampunan Allah itu luas. Itu yang paling sampai sekarang. Sekecil apapun hidayah yang datang tidak akan bisa diterima jika tidak dijemput. Tidak akan. Sebesar apapun hidayah yang datang tidak akan bisa diterima jika ditunggu. Sedikit sekecil apapun hidayah yang diterima akan bisa berdampak pada kita bila dijemput. Masya Allah, luar biasa. Oke, terakhir Baraya, terima kasih untuk waktunya. Insya Allah kita ngopi di waktu yang lain. Untuk closing nih Baraya ya, untuk closing statement atau quotes atau kata bijak yang akan Baraya sampaikan kepada Baraya Ngopi Rahim yang semoga menggugah jiwa-jiwa mereka. Yang paling ini sih, yang paling riskan sekarang ya, lebih ke jangan berputus asa tentang rahmat Allah, bahwa misalkan kalau kita banyak dosa, kita banyak salah, tapi kalau kita ada kemauan buat menjemput itu, insya Allah kasih jalan gitu. Allah mudahkan, meskipun kita backgroundnya jauh, circle-nya jauh dari orang-orang, dari lingkungan, tapi kalau kita mau keluar dari zona nyaman, insya Allah kasih jalan. Luar biasa. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Boleh kalian buka di surat Az-Zumar ayat 53. Siap ya. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kalian bisa dibuka di surat Az-Zumar ayat 53. Oke, luar biasa. Terima kasih Baraya. Jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah merahmati serta mengampuni kita semua. Doain juga buat semuanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Baraya Ngopi Rahim yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga kalian tetap dalam naungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika wa rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Okay?
Hmm.